Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Maisendriani dengan NIM A1A323068 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Agama Islam dan dosen pengampun Dr. Supian SAG MAG. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Pada umumnya, ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu pula, para ulama fikih menjadikan ijtihad sebagai salah satu dasar hukum Islam. Setelah Al-Quran dan hadis, seluruh hukum produk manusia adalah subjektif. Hal ini dikarenakan minimnya ilmu yang diberikan oleh Allah SWT tentang kehidupan dunia dan kecenderung untuk menyimpang. Sedangkan hukum Allah SWT adalah peraturan yang lengkap dan sempurna serta sejalan dengan fitrah manusia. Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yakra'u, qiratan, dan quranan yang berarti mengumpulkan atau aljamu dan menyimpun atau adlamu. Huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur disebutkan dalam Al-Quran karena ia berisikan intisari dari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Al-Quran tidak turun sekaligus. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oleh para ulama membagi masa turun ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah SAW, dan surat-surat yang turun waktu ini tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun, dan surat-surat yang diturun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah. Penulisan atau pencatatan dalam bentuk teks Al-Quran dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian ditransformasinya menjadi teks yang dijumpai saat ini selesai dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran, yakni Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'bah. Sahabat lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintah. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu, banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Adapun pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Tauhid yaitu kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan semua kepercayaan yang berhubungan dengannya. B. Ibadah yaitu semua bentuk perbuatan atau amalia sebagai manifesti dari kepercayaan ajaran tauhid. C. Janji dan ancaman yaitu janji pahala bagi orang yang percaya yang mau mengamalkan isi Al-Quran dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. D. Kisah umat terdahulu, para nabi dan rasul dalam menyiarkan risalah Allah Subhanahu wa taala maupun kisah-kisah orang saleh ataupun orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan pembelajaran bagi umat setelahnya. Dasar hukum Al-Quran. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum. A. Hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan kerohanian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keimanan. B. Hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan lingkungan sekitar. C. Hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku dan norma manusia dalam kehidupan baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercantum dalam konsep ihsan. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan. Hadis berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas atau sebagai penentu beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum dalam agama Islam memiliki kedudukan kedua pada tingkat sumber hukum di bawah Al-Quran. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan atau mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Namun pada saat ini kata hadis mengalami perluasan makna, sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka bisa berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai ketetapan atau hukum. Hadis dibagi menjadi 4 macam, yakni 1. Hadis qauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah. 2. Hadis fi'liyah, yaitu semua perbuatan Rasulullah. 3. Hadis takririyah, yaitu penetapan dan pengakuan Nabi terhadap pernyataan ataupun perbuatan orang lain. 4. Hadis hamiyah, yakni sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tapi tidak sampai dikerjakan. Adapun struktur hadis, secara struktur, hadis terdiri atas 2 komponen utama, yakni sanad ataupun matan. Sanad ialah rantai atau penutur atau periwayat hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah SAW. Sanad memberikan gambaran keaslian atau suatu riwayat. Jadi, yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait dengan sanad ialah 1. Keutuhan sanadnya, 2. Jumlahnya, 3. Pewari akhirnya. Matan ialah redaksi dari hadis. Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad SAW atau bukan. Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemah atau menguatkan. Dan selanjutnya dengan ayat-ayat Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi sumber ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.